Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sekolah di FI Islamic Green School tercinta ini. Baik teman-teman, sebelum Bumut melanjutkan ke pelajaran fikih tentang kurban, sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan bisahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka memahami. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran fikih tentang kurban. Ya, baik teman-teman, sekarang Ibu akan mengabsen dulu kehadiran teman-teman. Siapa yang hari ini tidak hadir, teman? Hadir semua? Ya, Bu Guru akan mengabsen dulu. Alifia Chandra Putri, Akila Rasa, Arbiansa, Ajra, Yanuar Sani Aron. Alhamdulillah hari ini teman-teman masuk semua ya? Ya Bu. Iya, alhamdulillah. Ya baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran fikih tentang kurban ini, kita es breaking dulu biar semangat. Ya, semangat tidak belajarnya? Ya, kita es breaking dulu. 1, 2, 3. Potong Hewan kurban baca bismillah, fakir miskin kita berilah sedekah. Potong kambingnya, makan dagingnya, jangan lupa baca alhamdulillah. Potong kambingnya, makan dagingnya, jangan lupa baca alhamdulillah. Potong hewan Kurban setahun sekali sebagai tanda syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu. Teman, sebelum Bumut melanjutkan pelajaran fikih tentang kurban, Bumut akan mengingatkan dulu sama teman-teman pelajaran apa sebelumnya? Sekarang termasuk bab keempat, yaitu tentang kurban. Tapi sebelumnya Bumut akan membagikan pretest dulu nih sama teman-teman. Siapa yang masih ingat nanti pretestnya diisi ya teman-teman. Bumut bagikan dulu. Yuk, bagikan dulu. Ini pretest. Ya, sekarang dikumpulkan kembali. Terima kasih. Ya, baik teman. Lanjut ke pelajaran fikih tentang kurban. Buku fikihnya ada, teman? Silakan buku fikihnya silakan teman-teman disimak. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah proses pembelajaran dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan pengertian kurban dan anak solihah. Ya baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke pelajaran fikih tentang kurban. Silakan teman-teman dilihat di layar PowerPoint.
pembelajaran yang Bu Mut sampaikan hari ini? Ya, ini tentang kompetensi dasar 1.5, yaitu menghayati dan nilai-nilai perintah kurban. 2.5 menjalankan perilaku peduli dan rela berkorban. Nomor 3.5 memahami ketentuan kurban. Nomor 4.5 mengomunikasikan tata cara kurban. Nah, kompetensi intinya apa saja yang ada dalam KI 1? Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasar ajaran. Di sini kurban, pengertian kurban, ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah. Kurban menurut bahasa adalah mendekat. Sedangkan kurban menurut istilah adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban pada hari dan cara yang telah ditentukan. Jadi pemotongan hewan kurban itu waktunya ditentukan, beda dengan akikah. Ya teman, kalau akikah bedanya waktunya bebas kapan saja, sedangkan kalau kurban waktunya ditentukan. Kalau akikah dagingnya dibagikan setelah dimasak, yaitu matang dibagikannya. Kalau daging kurban dibagikannya masih mentah. Itu perbedaan antara akikah dan kurban. Nanti Bu mau tanya bisa teman? Ya. Nah, apa hukum melaksanakan kurban? Ya, hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad. Apa arti sunnah muakkad? Perbuatan sunnah yang sangat Ya, perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan oleh perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kurban ini karena kurban termasuk sunnah muakkad. Jadi sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Nah, sekarang kapan kurban bisa dilaksanakan? Teman-teman bisa lihat? Iya, layarnya. Kan? Kapan kurban dilaksanakan? Di sini kurban, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Nah, penyembelihan hewan kurban akan berakhir sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Bagaimana kalau memotong hewan kurbannya sebelum hari raya Idul Adha? Sah apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena belum masuk waktu pemotongan hewan kurban. Nah, bagaimana kalau semuanya memotong hewan kurbannya tanggal 14 Zulhijjah, sah apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena sudah berakhir waktunya. Tadi terakhir tanggal berapa? 13 Zulhijjah. Ya, baik teman. Di sini ada syarat dan ketentuan hewan kurban. Jadi hewan kurbannya tidak boleh sembarangan. Harus ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama apa? Hewan kurban dalam keadaan sehat, gemuk, yakni tidak sakit dan tidak cacat. Mana yang cacat? Seperti pincang, kakinya, buta, matanya, apalagi kurus badannya, atau ada yang terluka. Jadi kalau kita mau memotong hewan kurbannya harus yang gemuk, yang sehat. Yang kedua apa?
orang. Kalau kambing untuk berapa orang? Satu orang. Nah, di sini ada lagi syarat-syarat orang yang mau berkurban. Seperti ini. Siapa Azam mau berkurban atau Sauki mau berkurban, harus cukup syarat-syaratnya. Yang pertama harus beragama Islam. Berarti kalau selain orang Islam sah tidak kurbannya? Tidak. Yang kedua balik. Balik itu apa? Cukup umur. Kalau laki-laki 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun atau sudah mengalami haid. Ya. Yang selanjutnya apa? Syarat orang yang mau berkurban, yaitu merdeka. Arti merdeka itu bukan hamba sahaya. Merdeka itu bukan hamba sahaya. Kalau di zaman sekarang masih ada tidak hamba sahaya? Tidak ada hamba sahaya, itu orang belian, itu adanya di zaman Nabi Muhammad. Kalau sekarang tidak ada karena semuanya sudah bebas merdeka. Yang keempat syaratnya apa? Mampu untuk berkurban. Berarti kalau orang yang tidak mampu harus apa? Tidak berkurban. Tidak, karena tidak mampu. Nah, itu penjelasan dari Ibu tentang kurban. Ya baik teman-teman, di sini Bu Mut akan merangkum kesimpulan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nanti teman-teman bisa bertanya apabila ada yang belum dipahami. Ya, sekarang apa arti kurban menurut bahasa? Mendekat. Kalau arti kurban menurut istilah? Beribadah kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban pada hari dan cara telah ditentukan. Iya, berarti tanggal dan waktunya sudah ditentukan. Apa perbedaan kurban dan akikah? Kalau kurban sudah dimasak. Terus persyaratan hewan kurbannya tidak ada berapa? Ada 3. Yang pertama harus sehat. Yang kedua cukup umur. Yang ketiga kalau kambing untuk 1 orang. Kalau sapi Dan juga orang. Ya, itu persyaratan dan pengertian kurban dan hukum kurban. Ya, sekarang teman-teman mewakili kelompoknya mempresentasikan atau menyimpulkan yang sudah Ibu sampaikan. Siapa yang mau maju ke depan? Jadi ajak teman, sebelum pembelajaran kita tutup, Bu Mut akan membagikan tugas teman-teman hasil pembelajaran hari ini, ya teman. Oh, ini berkelompok, dikerjakan berkelompok. Nah, ini kelompoknya. Satu mau mempresentasikan kesimpulan yang Ibu sudah jelaskan yang ada di layar PowerPoint. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kurban. Kurban menurut bahasa adalah mendekat. Menurut istilah, kurban adalah mendekat, beribadah kepada Allah dengan cara memotong hewan kurban pada hari dan cara yang telah ditentukan. Syarat-syarat hewan kurban ada 3, yaitu hewan kurban harus sehat dan gemuk. Hewan kurban harus cukup umur. Seekor kambing untuk 1 orang dan seekor sapi atau unta untuk 7 orang. Hukum melaksanakan kurban
kurban adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Mungkin Saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya Bu kumpulkan kembali ya teman. Terima kasih. Baik teman, Ibu akan menyimpulkan pelajaran yang hari ini Ibu sampaikan tentang kurban. Ya teman, tadi apa hukum kurban? Sunnah terdapat dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 3. Nanti teman-teman yang bisa menjawab akan dikasih hadiah sama Ibu Guru. Ya, ini hadiahnya sudah Ibu siapkan bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Stop. Ya, alhamdulillah teman-teman, pelajaran hari ini tentang fikih sudah selesai. Bu Mut akan menjelaskan nanti pelajaran yang akan datang. Ibu akan menjelaskan tentang tata cara pemotongan hewan kurban dan di mana tempat pemotongannya. Ya teman? Ya baik teman-teman, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah.